Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Arifin Septiawardhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Energi Mega Persada. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Energi Mega Persada adalah perusahaan publik yang didirikan pada 16 Oktober 2001 dan bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, serta produksi minyak bumi dan gas alam. Sebagai bagian dari Bakri Group, perusahaan memulai kegiatan komersial pada 2003 melalui akuisisi aset migas strategis seperti Blok Selat Malaka dan Blok Berantas. ENRG terus memperluas portofolionya melalui akuisisi dan kemitraan strategis, termasuk kerjasama dengan Mitsubishi Corporation dan Japan Petroleum Exploration dalam pengelolaan Blok Kangean. Dengan aset tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan satu blok di Mozambik, ENRG menunjukkan diversifikasi operasional yang kuat. Baik, yang selanjutnya di sini ada model bisnis. PT Energi Mega Persada mengadopsi model bisnis hulu migas yang berfokus pada eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak bumi dan gas alam. Perusahaan tidak terlibat dalam distribusi atau retail energi, melainkan beroperasi di tahap awal rantai pasokan energi melalui skema production sharing kontrak dengan SKK Migas dan entitas pemerintah lainnya. ENRG memperoleh hak pengelolaan blok migas di dalam dan luar negeri. Strategi utama perusahaan mencakup akuisisi aset migas produktif atau potensial agar dapat mempercepat pendapatan tanpa harus memulai seluruh tahapan eksplorasi dari awal. Pendapatan utama ENRG berasal dari penjualan migas kepada pembeli domestik maupun pihak ketiga, dan sangat bergantung pada harga komoditas, volume produksi, serta efisiensi biaya operasional. Dalam operasionalnya, ENRG menitikberatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi tinggi untuk meningkatkan produksi serta mengelola biaya. Perusahaan tidak banyak terlibat dalam sektor midstream dan downstream, melainkan mengoptimalkan nilai melalui eksplorasi dan produksi. ENRG juga mengandalkan dukungan anak usaha dan afiliasi untuk kegiatan teknis serta logistik, sekaligus mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan ESG dalam praktik bisnisnya. Baik, yang selanjutnya ada resiko bisnis. PT Energi Mega Persada menghadapi resiko bisnis seperti fluktuasi harga minyak dan gas, gangguan operasional, perubahan regulasi, kewajiban keuangan dari anak usaha, serta tantangan ESG dengan skor risiko tinggi. Untuk mengatasi hal ini, ENRG melakukan diversifikasi aset, lindung nilai, efisiensi operasional, dan peningkatan manajemen risiko serta keberlanjutan. Risiko terbesar yang dihadapi PT Energi Mega Persada adalah risiko ESG, Environment, Social, and Governance. Baik, yang selanjutnya ada analisis kompetitor. PT Energi Mega Persada bersaing di sektor hulu migas Indonesia dengan sejumlah pemain utama, terutama PT Medco Energi Internasional yang memiliki skala operasi besar, portofolio terdiversifikasi, dan kemampuan finansial serta teknis yang kuat, serta PT Pertamina Hulu Energi yang didukung negara dan mengelola blok-blok strategis nasional, serta itu pesaing lain termasuk perusahaan swasta seperti PT Sugi Energi, PT Ratu Prabu Energi, dan PT Apexxindo Pratama Duta, serta perusahaan migas asing seperti Chevron, ExxonMobil, BP, dan Eni yang unggul dalam teknologi dan modal. ENRG berada pada posisi menengah dengan kekuatan di pengelolaan blok migas di Riau dan Sumatera Utara. Untuk tetap kompetitif, ENRG perlu fokus pada efisiensi biaya, optimalisasi aset, ekspansi portofolio gas, serta menjalin kemitraan strategis sambil menyesuaikan diri dengan kebijakan energi nasional dan tuntutan keberlanjutan global. Di tingkat regional dan internasional, PT Energi Mega Persada bersaing dengan perusahaan besar dan menengah di sektor hulu migas seperti PT TEP dari Thailand dan Petronas Carigali dari Malaysia yang memiliki dukungan finansial kuat,
kapabilitas teknis tinggi, dan kehadiran di berbagai negara termasuk Indonesia. ENRG juga menghadapi kompetisi dari raksasa global seperti Chevron, ExxonMobil, Total Energies, dan Eni yang unggul dalam teknologi, pendanaan, dan pengelolaan proyek skala besar. Selain itu, perusahaan migas independen seperti KrisEnergi, Santos, dan Murphy Oil juga menjadi pesaing langsung ENRG dalam strategi akuisisi aset dan pengembangan lapangan migas di negara berkembang. Kompetisi ini mendorong ENRG untuk terus meningkatkan efisiensi, memperkuat kapabilitas teknis, dan memperluas kemitraan strategis agar tetap kompetitif di pasar energi yang semakin dinamis. PT Energi Mega Persada menempati posisi sebagai pemain regional berskala menengah dalam industri hulu migas, bersaing dengan perusahaan sejenis untuk peluang pengembangan aset sambil menghadapi tekanan dari raksasa migas global. Keunggulan kompetitif ENRG terletak pada efisiensi operasional, struktur organisasi yang ramping, dan rekam jejak positif dalam pengelolaan blok gas strategis seperti Blok Bentu dan Malaka Strait. Meskipun belum menyamai skala dan kekuatan finansial pemain besar seperti Pertamina Hulu Energi, Medco, Petronas, atau PT TEP, ENRG fokus pada aset migas berskala menengah yang dianggap kurang menarik bagi perusahaan besar namun tetap ekonomis sehingga mampu menjaga margin keuntungan dan stabilitas operasional. Keterbatasan dalam akses teknologi dan pendanaan menjadikan strategi akuisisi selektif dan fokus pada ESG sebagai pilar penting keberlanjutan perusahaan. Dengan kemampuan adaptasi, kemitraan strategis, dan orientasi pada efisiensi, ENRG memiliki peluang untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah tantangan transisi energi global. Yang selanjutnya ada kejadian penting PT Energi Mega Persada. PT Energi Mega Persada didirikan pada 2001 melalui kiprahnya sebagai perusahaan hulu migas nasional dengan mencatat saham di Bursa Efek Indonesia. Pada 2004, perusahaan mengalami ekspansi agresif pada 2005 sampai 2010 melalui akuisisi aset domestik dan internasional. Namun menghadapi tantangan finansial hingga akhirnya mengalihkan fokus ke optimalisasi aset dalam negeri, terutama Blok Bentu dan Malaka Strait sejak 2013. Produksi gas meningkat signifikan pada 2017, memperkuat posisinya di Riau, diikuti perbaikan struktur keuangan pada 2018 sampai 2019. Meski terdampak pandemi pada 2020, ENRG berhasil menjaga produksi dan efisiensi. Antara 2021 sampai 2023, perusahaan mencatat pemulihan bisnis, peningkatan pendapatan, serta penguatan tata kelola dan ESG sekaligus menjajaki proyek-proyek energi transisi seperti gas dan carbon capture storage, menandai transformasi menuju keberlanjutan. Tabel keuangan ENRG dari kuartal 4 2023 hingga kuartal 1 2025 menunjukkan kinerja operasional yang stabil dan positif. Meskipun terdapat fluktuasi musiman yang umum dalam industri migas, pada kuartal 4 2023 ENRG mencatat pendapatan 124,38 juta USD dan laba bersih 22,74 juta USD. Meskipun pendapatan menurun menjadi 97,28 juta USD di kuartal 1 2024, laba bersih hanya sedikit turun menjadi 17,67 juta USD, mencerminkan efisiensi operasional. Selanjutnya, pendapatan dan laba bersih secara bertahap meningkat sepanjang 2024 mencapai puncaknya di kuartal 4 2024 dengan pendapatan 147,76 juta USD dan laba bersih 24,12 juta USD. Kemungkinan didorong oleh harga migas yang tinggi atau peningkatan produksi. Memasuki kuartal 1 2025, pendapatan turun menjadi 117,5 juta USD dan laba bersih menjadi 17,96 juta USD. Namun tetap lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tren ini menunjukkan pola musiman dengan kinerja terbaik biasanya terjadi di kuartal keempat. Secara keseluruhan, ENRG menunjukkan fundamental keuangan yang kuat.
dengan margin laba stabil di kisaran 15-17%, menandakan efisiensi biaya dan kemampuan menjaga profitabilitas di tengah dinamika pasar. Jika strategi efisiensi dan ekspansi gas alam terus dijalankan, prospek jangka menengah hingga panjang ENRG tetap menjanjikan di era transisi energi. Baik, yang terakhir ada kondisi keuangan. Grafik pendapatan ENRG berdasarkan sumber dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencolok dengan dominasi pendapatan dari segmen minyak dan gas bumi hingga tahun 2023 yang cenderung stagnan. Meskipun terdapat kontribusi kecil dari segmen overlifting, domestic market obligation, dan bisnis pendukung lainnya. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan yang ditopang oleh sektor pertambangan yang untuk pertama kalinya menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Peningkatan tajam ini mencerminkan keberhasilan strategi diversifikasi bisnis ENRG dan menandai titik balik penting dalam kinerja keuangan perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.